Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yafuqu hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yardallahu bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihi. Amma ba'du, al muhtaramun al mukarramun, sebadan kaula amul caakin tar aku ngakin agi gak dinto sedaja para habaib Al Habib Muhammad bin Alwi Al Attas, juga Al Habib Abdurrahman Al Khirit, bada Habib Hashim Ibudi, dan sedaja para habaib juga sesangat badan kaula amul caakin sedaja para kiai, para alim, para a'immatul khususiyah kong langkong seleran semul Kiai Haji Wahdi Alawi, Kiai Haji sahabat kelak saya sambutan Ahmad Zaki, Kiai Haji Ahmad Muzaki, saya sangat beten kaula amul caakin tor aku ngakin juga sedaja keluarga dalam dari Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, sedaja keluarga dalam dari Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, beda al-akh Agus Uthman hafidhahullah ta'ala, juga sedaja para alim, para a'immatul khususiyah, sesepuh pini sepuh selok bisa disebut asmai pun situng bersitung namun tak ngurangin rasa hormat cinta abdinah kesedaja para kiai, para alim, para a'immatul khususiyah kelaban para nyoonan dek ka Allah malar mokah, kelaban hormat dek kasedaja para alim, para ulama bisa akili barakan ilmu para alim, para ulama ke anak kompoy kulah ben ajunan sedaja. Amin Allahumma. Karena disebut aki sapa abai se hormat ke alim, maka Allah bakal menjadikan anaknya menjadi orang alim. Mun beni potrana kompoya karena barokana hormat ke orang alim. Para rabuh sepada muljah, alhamdulillah syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala yang mangken kaula ben ajudan sedaja bisa arang-sarang akin bangkin dalam situng kenangan semuljah, dalam situng majlis sesangat luar biasa, majlis sebisa menyadarkan kulah ben ajunan sedejah male engak dek ka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena saungkunya edunna neka paparengan Allah, rezeki dari Allah sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun ajunan sedaja terro bitung-bitung sedaja paparengan Allah la tuhsuha, maka lo
pasti lo bakal bisa ngitung peparingan Allah. Engki napa engki? Nafas, kesehatan, obeng, bini, anak, ben sampai torota sangat banyak. Keng kala toro atanya. Sebenyak neka manusia mon oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebenyak neka syukur atau lupa ada ke Allah. Marengakan ada ajem, daging, tabu, posa. Sebenyak neka langsung mau sedikir apa aroko nengali drama Korea. Kelaben ngakan keripik sekaren telasan tadi. Bener mami? Napa boleh buku neka? Mari makan, aduh, langsung san rasan, jujur-jujuran bayi. Papareng dari Allah, Allah apareng rezeki, Allah apareng kesehatan, Allah apareng ajem, Allah apareng sapeh. Ambi sedaja ya bna Adam khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Tuh anak Adam engkau neka akabai sedaja dunia sebab hede kang kuin hede engkau acipta aki ajam beneng angkuin ajam ada ajam ngakan ajam ada beda sape ngakan sape beda berarti sape na merah berarti sape ngakan sape ada. Engkau acipta aki sedaja dunia neka sebab hede wahai Adam sebab ajunan. Keng engkau nyipta aki ajunan kang kui engkau debuna Allah. Wa khalaqtuka li ajli. Engkau nyipta aki ajunan, nyipta aki hede kang kui engkau. Wastana'tuka li nafsi. Debuna Allah dalam Al-Qur'an engkau nyipta aki hede untuk saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saangkuna engkau tak nyipta aki jin kalaban manusia terkecuali tak ada lain tujuannya terkecuali liya'budun malai bisa sama kangko ibadah mata pak jejek aten ajunan sedaja ibadah kasengkok tebuna Allah. Keng sebanyak papareng Allah neka mak dadi bisa manusia neka justru lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Engki napa engki? Parang teeran mari ada lupa ke Allah. Parang jabatan neka juga papareng rezeki dari Allah. Lupa tak lupa? Oh lambe ki lek dadi kelebun, men dadi kelebun lain tretan. Mon tepaan pemilihan wakil rakyat debuna wakil rakyat meladati ada tretan kelapain jujur-jujuran bayi mon oleh jabatan lain masalah masa kalangkong saya tak batas mari papareng lupa adzikir neka debuna hadratus Syekh Ahmad Asrar gun tujuannya gun situng apa maelang kalaban hijab-hijabnya hati mak le bisa bersihin ata kola ajunan mak le bisa sedaja paparengan Allah mak le bisa karena tujuan Allah apa orang rezeki tujuan manusia neka mak le semak dek ka Allah parang pese mak cuan anu deki engkau monsogia tero anyumbang male sogia mari sogi kalau pain beretan engki napa engki orang andi bini nikmat dari Allah pas lanceng anu pegun pacakang ibadah abinian pas nyorot lah tujuan nikmat diberikan istri nikmat tujuannya malah bisa ibadah kok justru setelah menikah pak malah nyorot sobu pas elang engki napa engki bahaya belum punya anak nanti saya akan punya anak justru lupa ke Allah anaknya dimanjakan beliaki fiksan but kabutan
Engki apa engki? Lah, pada macana nutro made pada ke Allah. Karena memang dunia ini seperti itu. Jek boleh jabatan, jek boleh istri punya istri. Nanti kalau sudah saya supaya wallahu alam, kenapa tujuannya menikah? Apa terus untuk melampiaskan syahwatnya saja? Maelang sobu. Mak dadi tak pacakang ibadah, justru pacakang alaku. Loh, saya kan bekerja untuk tujuannya ibadah. Apa benar? Dikumandangkan azan pegun. Engki apa engki? Loh, apa tujuannya? Apa? Punya syahadah, punya ijazah sarjana, mak dadi lupa. Punya pendidikan profesor, katanya cerdas, merasa saya sudah paling mulia. Wakil rakyat, kun wakil, merasa lupa. Dan itu banyak yang semacam itu. Menikah justru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menikah semangat, bunga, bahagia. Mak male abinian mak meromok terus sumpah. Kenapa? Apa gigirin apa? Gigirin apa saya? Kalau ben bini nama Allah niser. Neka turu abinian boleh turu abin situng lah himang belengan celah cetak. Turu abinian ndak bisa. Situng saja belum bisa menyampaikan kepada Allah. Angkina Deki mun sudah seken hatinya kuat seperti anu ini baru sedu mebuduh. Tidak peduli itu. Jadi sedaja tujuan apa baik peparengan Allah malah bisa madepak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek boleh abini, cek boleh jabatan, deeran rondo, deeran. Mereka bisa menyebabkan lupa dek ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedaja sebeda dunia neka racun bisa menggelapkan hati mapatang keaten kula ben ajunan sedaja. Melihat dari panikah tidak ada penawarnya kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah. Debuna Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayyiat. Saungguna kebagusan-kebagusan mereka bisa ngelangaki sedaja kecubaan-kecubaan. Debuna Hadratus Syekh, kadang-kadang makanan itu bawaannya orang lain-lain, habis makan nanti kena asam urat, kena jantung dan jadi sedaja kebagusan kodu bede etambein penawarnya itu harus ada. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kecubaan-kecubaan. Pas sahabat atanya dek ka Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah termasuk kebagusan itu ya Rasulullah ucapan la ilaha illallah? Engki, bahkan itu min afdalil hasanat, bagusa kebagusan. Engki kalimat la ilaha illallah. Mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau ada adzibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah wala tanamu alaih fataksua qulubukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ancoragi deeran sebeda etabuan ajunan marengakan ancoragi kelaban zikir dek ka Allah cek boleh kakanan kelampir saya mareang kui gantung aki tak kancing aki yang kui ben setan dibuat mainan setan. Napa boleh deeran saya masuk ke tabun kaula ben ajunan, apa setan itu mengalir majrad dam di dalam darahnya manusia. Napa boleh pas masuk ke tabun gula ben ajunan, fataksua kulubukum, kata Nabi cak langsung tedung marengakan sen kelaban zikir kelaban wassalah ben ibadah kepada Allah salat. Al-Imam As-Sauri menseleran malam mereka pas kekenyangan langsung beliau itu salat.
tak bu ambu sampai merasa ngantuk baru. Al-Imam Al-Ghazali dabu mon orang neka kekenyangan ditawarkan dengan zikir paling tidak maos tasbih 100 kali paling tidak. Kenapa? Malaikat kana neka sing terkadang kadang neka masuk juga setan. Kodu etambain harus ada penawarnya. Kalau tidak fatak suwa kulubukum, maka keras hati-hati kalian. Debuna Rasulullah. Di antara tanda kerasnya itu debuna Hadratus Syekh suka buat alasan. Mon diajak majelis zikir ada aja alasan. Ki, asam urat. Ditanyai semua anggota tubuhnya apa? Pusing apa enggak ya? Padahal enggak pusing. Itu ada orkes, wah langsung semangat. Futsal berangkat. Tegak jauh mangkat. Mon majelis nyumbang untuk orkes, wah. Engki apa engki? Nyumbang ke majelis, epele kelu. Semerah di budian. Lah, kenapa demikian? Karena kecampuran setan sedeje dunia neka mapeteng ke aten kaula ajunan ben ma bisa dadi racun sampai itu bagi dalam salah situng hadis makanan kadang-kadang sisa makanan apalagi anak-anak kalau tidak cuci tangan di malam dijilati setan maka akan di pagi harinya akan panas sakit. Begitu juga majelis zikir ini bisa menawarkan jadi tambah menawarkan semua yang ada di dunia yang menggelapkan hati, yang membuat malas, yang membuat penyakit di dalam tubuh kita. Ini ditawarkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis zikir ini sangat luar biasa untuk menghidupkan kita, menghidupkan hati kita. Sebetulnya dunia dengan segala macam racun-racun yang ada, padahal nikmat Allah sesungguhnya nikmat Allah bisa menghantarkan gula ajunan malah bisa depak ke Allah, tetapi yang banyak kadang-kadang nikmat-nikmat itu makanan, jabatan, istri, anak justru menjadi sebab kebinasaan kita. Engki apa engki? Dadi lupa ke Allah, jauh daripada Allah. Maka tidak ada lain obatnya kecuali zikir kepada Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga matowana Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berbicara nanti di sela-sela ucapan la ilaha illallah. Nanti ceritain ini la ilaha illallah. Agar tidak terlalu lama hati ini lupa kepada Allah, nanti bisa berbahaya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah Subhanahu wa taala adabu barang siapa selok poron zikir dek ke Allah maka kami jadikan kawannya adalah setan. Setan neka norok di kantornya norok, sampai ke urusan rumah tangga pun kino norok buntek ngakan kino norok ada anu norok harus dilawan. Negasi pertama. Yang nomor 2 zikir ini luar biasa, zikir al-khidmah atau zikir dalam tariqah. Neka beda suasana selain zikir secara umum bagus karena zikir itu tujuannya tadi disebutkan oleh Hadratus Syekh untuk menghilangkan hijabnya hati, karena disebutkan juga di dalam kitab Bahrul Maurud tidak ada yang lebih bisa membersihkan menghilangkan hijab-hijab hati manusia kecuali zikir itu kepada Allah. Menyebut asma-asma Allah ya Latif ya Latif. Apa? Karena asma-asma Allah itu zikir itu lengket dengan zatnya yang mulia. Kalau orang sering-sering menyebut asma Allah, nanti nama-nama itu, zikir-zikir itu malah bisa menghilangkan hijab hati manusia, langsung depak ke Allah. Beda kata beliau Hadratus Syekh
Qutbur Rabbani Al-Imam Asy'arani, saya paling bisa madepak dek ke Allah ngelangaki hijab-hijabnya hati adalah zikir kepada Allah, bukan sekedar mauidhah panjang lebar mauidhah. Kenapa? Karena banyak hijabnya. Kudu dipilih siapa yang menyampaikan mauidhah. Banyak hijabnya, pun kadang mangkene ka pidato di majelis zikir cerita politik. Engki napa engki? Loh, cerita ini. Dan ucapan seseorang itu berpengaruh kepada yang mendengarkan. Ketika yang disampaikan itu adalah zikir, zikir itu sendiri yang menyampaikan. Karena asma-asma Allah itu mulazimun, lengket kepada zat-zatnya yang mulia, kepada zat Allah yang mulia. Banyak menyebut nama Allah, hijabnya hati dihilangkan sampai kepada seandi asma-asma engki kadintoh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Negasi pertama. Saya nomor 2, zikir kalaban tariqah ini ada lainnya. Kenapa? Karena dabuna hadratus Syekh Al-Imam Asy'arani wasirru fit talqin ijtima'ul qulub ba'dhiha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya zikir gaduhan guru, kagungan guru, andi silsilah sambung ke guru sampai depak dek ka Rasulullah ini lain. Kenapa? Karena akan menyambungkan hati kita dengan hati guru yang satu sampai guru berikutnya sampai dek ke Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah annahu tujawibuhu arwahul auliya. Paling tidak mungkin husuknya kurang, mungkin paling tidak yang diperoleh oleh orang seandi guru, seandi silsilah tariqah ini apa zikirnya itu tujawibuhu arwahul auliya. Jawab sarang roh-rohnya para wali-walinya Allah, rohnya para guru. Jawab sarang Syekh Ahmad Asrari, jawab sarang Hadratus Syekh Abdul Qadir, sampai disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disampaikan zikir-zikir itu dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ndak heran tadi saya baca gelek di dalam manaqib kisah bahwa seseorang ngaku zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngocak beremah engkau neka nengalei nyongok dek ka Allah Subhanahu wa taala. Loh, nyongok dek ka Allah bi ainai ra'sih, dengan mata kepala saya. Tidak boleh orang wali. Kemudian orang-orang bertanya, disampaikan hal itu kepada Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemuda tadi ikikirin, jangan mengulang lagi seperti itu, jangan mengulang lagi. Kemudian ditanya oleh orang-orang, pas tanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa benar tadi yang dikatakan pemuda tadi? Benar. Dia benar mengatakan melihat Allah multabasun alaih, kenglok jelas remang-remang. Sesungguhnya yang melihat itu hatinya, benih matanya, bukan mata ini hati manusia. Itu yang melihat. Karena mata hatinya itu begitu bersinar sehingga ada lubang nyambung ke matanya. Dia mengira melihat Allah dengan matanya, padahal tidak. Nura basiratihi, mata hatinya itu loh yang melihat. Makanya debuna Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani engkau neka tak ada sampai ngedingagi suara ya Abdul Qadir kul ngakan heda baru engkau ngakan. Kok tak ambu sampai ngedingagi suara ambu pon cukup baru beremah. Tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah, tetapi dengan hatinya. Di dunia itu seperti itu. Manaqib tariqah ini tariq menyampaikan kepada Allah. Debuna Syekh Qutbur Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy'arani, guru itu menyampaikan, guru adalah ana warithu Rasulillah. Debuna Hadratus Syekh Abdul Qadir, saya ini pewarisnya Rasulullah. Begitu juga para guru, sebagaimana para rasul, para nabi menyampaikan ke umatnya hukum-hukum Islam dan menyampaikan ke umatnya hadratullah, menyampaikan malah bisa sowan.
nyabis dek ke Allah. Di dunia dengan hati. Jadi dunia nyabis dek ke Allah dengan tidak ada dunia pas tabangki dek ke Allah tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon selain nyabis dek ke Allah dengan hatinya. Dunia dengan hati. Sana kajukan para guru. Tadi itu disampaikan. Engkau ngabesi Allah. Bukan dengan hatinya. Oleh karena itu guru itu menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah lain daripada manaqib di dalam thariqah itu lain. Malah bisa mendapat orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang saya dapat dekat Allah, apa baik posisinya, kedudukannya tidak akan membuat lupa dari Allah. Jadi suami yang bisa ingat selalu kepada Allah. Jadi istri yang selalu bisa ingat kepada Allah. Jadi suami terkadang maaf suami istrinya ngomel, istrinya tetap dia tenang. Tak kikir, apalagi sampai mukul, tidak, diam aja. Walaupun istrinya ini tetapi tekun ibadah kepada Allah. Sebagai istri kadang-kadang ingin suaminya yang kaya, yang ini, tapi ternyata suaminya tidak itu. Tetapi karena tujuannya menikah dengan seorang lelaki untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang suaminya kasar atau berkata kasar, tetap engkau neka getih ketang neraka, tujuannya karena Allah. Ada tujuannya karena Allah. Jadi polisi, jadi pejabat, tidak lupa karena tujuannya adalah Allah. Silahkan jadi apa saja, jadi terserah. Karena semua kenikmatan tujuannya situng malah bisa madepa dengan Allah. Di dunia dengan hati. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ucapan mereka para guru, para walina Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa madepa orang dek ke Allah, menyingkap hijab-hijab, bisa mengarahkan nikmat-nikmat yang ada di dunia malah bisa ingat dek ke Allah, bisa menjadi penawar hati-hati yang sedih, yang sumpah. Ketika mendengar ucapan mereka hilang sumpah. Oh seangguna nganeka ngabule dek ke Allah. Jadi hamba saya tepak seken dek ke Allah ini seperti itu. Dalam rumah tangga, dalam jabatan seken dek ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bon, kau tak ceng-lanceng biasanya lehet magi kas lekasan baik. Malar moga semuanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakan para guru, para bujuk, para alim, para ulama. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat kita kepada Allah, dijadikan hati-hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan-lisan kita selalu basah berzikir kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya menjadi sebab depak ke Allah. Dalam keadaan apapun pula selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala ma'thuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.